Sudah dekat saatnya Wahabi dan Pahlawi jadi penguasa negeri ini. NU dan Muhammadiyah harus minggir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini sungguh luar biasa. Mereka nih sangat percaya diri. Mengapa? Karena menurut kalkulasi hitung-hitungan mereka, hampir semua pengikut Wahabi dipastikan memilih Anies Baswedan. Coba bayangkan nih, pengikut Wahabi ini sudah banyak sekali sekarang ini. Ditambah mayoritas para habaib. Mayoritas para habaib loh ya, yang dahulunya mendukung FPI. Ya walaupun masih banyak sih habaib-habaib yang tidak mendukung Anies, masih banyak. Tetapi kalau mayoritas para habaib yang dahulunya mendukung FPI ini dipastikan mendukung Anies. Coba sekarang dihitung nih, mulai dari para pengikut Wahabi, hampir seluruhnya dipastikan memilih Anies. Ditambah para habaib dan para jamaahnya, pengikutnya yang dahulunya mendukung FPI. Belum lagi ditambah semua anggota ex-HTI. Coba nih. Jadi anggota ex-HTI ini sudah banyak sekali. Ini dipastikan memilih Anies Baswedan. Ini sudah 3 kelompok nih. Kelompok pertama yaitu kelompok dari Jamaah Wahabi seluruh Indonesia. Yang kedua yaitu kelompoknya para habaib yang dahulunya FPI ditambah seluruh jamaahnya. Kemudian yang ketiga, ditambah seluruh anggota ex-HTI. Ini sudah 3 kelompok besar. Ditambah lagi semua pengikut para kiai NU kultural dan para tokoh Muhammadiyah. Jadi ada banyak nih, bukan hanya 1-2. Banyak sekali para kiai NU kultural dan juga tokoh Muhammadiyah dipastikan memilih Anies Baswedan. Ini sungguh luar biasa. Coba kita sekarang lihat sajalah. Kan banyak sekali pondok-pondok pesantren yang amaliyahnya itu NU. Amaliyahnya NU. Tetapi secara politik mereka wallahu alam bishawab nih, ya kan? Jadi kalau melihat seolah-olah Islamis begitu, seolah-olah itu sudah lupa daratan. Padahal politik itu Masya Allah nggak seperti apa yang kita lihat. Politik itu luar biasa. Sedangkan masih banyak sekali kiai-kiai NU yang lugu apa adanya, yang tidak paham politik. Jadi banyak sekali kiai-kiai NU itu yang masih lugu. Ya namanya orang lugu itu kan mudah sekali untuk husnudzon. Husnudzon itu ya baik, tetapi kalau dalam hal politik itu tidak seperti itu. Kewaspadaan itu yang lebih penting. Jadi waspada, harus tahu tentang ada apa di balik batu, ada udangnya atau ada apanya gitu nah. Ya sehingga mereka ini memunculkan slogan bahwa sudah saatnya Wahabi dan Pahlawi menjadi pemimpin tertinggi di negeri ini. Pemimpin tertinggi loh ya, berarti presiden. Bukan sekedar gubernur. Kalau sekedar gubernur kan hanya 1 provinsi. Ini pemimpin tertinggi di negeri ini, yaitu presiden. Jika itu terjadi, maka para pejabat tinggi, mulai dari menteri-menteri nih,
Dan para penguasa di negeri ini, ya para penguasa bisa hakim, bisa macam-macam nih. Bisa KPK, bisa macam-macam. Jadi para petinggi dan para penguasa di negeri ini adalah orang-orang Wahabi dan orang-orang Ba'alawi. Orang-orang NU dan orang-orang Muhammadiyah harus minggir, gantian nih, gantian. Oleh sebab itulah yang namanya politik itu luar biasa. Sehingga para kiai-kiai NU ini ya harus tahu tentang strategi. Jangan hanya kelihatannya Islami, kelihatannya. Tetapi Indonesia itu tidak sama dengan negeri-negeri lain. Indonesia ini negeri yang unik, yang sangat unik. Bahkan banyak sekali kiai-kiai sepuh yang memprediksi sulit bagi keturunan-keturunan asing ingin menjadi pemimpin tertinggi di negeri ini. Karena negeri ini selalu akan diwarisi oleh para putra-putra pribumi asli. Sehingga banyak sekali para ulama-ulama yang arif billah, yang benar-benar arif billah, yang benar-benar memahami ilmu hakikat dan ma'rifat sejati. Mereka bilang bahwa pemimpin tertinggi di negeri ini, yaitu sekarang presiden, itu selalu akan dipegang oleh putra-putra pribumi asli. Putra-putra pribumi asli. Oleh sebab itu, silakan dilihat apakah Pak Anies Baswedan atau Pak Prabowo ini putra-putra pribumi asli ataukah putra-putra dari orang-orang asing yang ke pribumi. Lalu standarnya apa menjadi pribumi asli? Toh mereka sudah lahir di Nusantara, di Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa putra-putra pribumi asli itu standarnya kalau sudah di Indonesia sebanyak 10, minimal 10 keturunan. Lah, kalau minimal 10 keturunan dihitung saja. Apakah Pak Anies Baswedan itu orang tuanya, kakeknya, buyutnya sudah di Indonesia atau belum? Hitung saja. Kemudian Pak Prabowo juga begitu. Dihitung saja apakah sudah 10 generasi lahir di Nusantara. Karena kalau sudah 10 generasi itu sudah membaur, campur baur, sudah menjadi orang Indonesia asli, menjadi pribumi asli. Nah ini kalau menurut ya terawangan dari para ulama. Masalah benar dan tidaknya wallahu a'lam bishawab. Oleh sebab itulah kita sebagai orang Indonesia asli, jangan sampai kita termakan oleh hoak-hoak begitu. Kita harus mendamaikan siapapun yang menjadi presiden, silahkan. Asal jangan memecah belah kesatuan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian wallahu ta'ala a'lam bishawab.